Selamat malam teman-teman semua. Senang banget hari ini bisa gabung lagi bersama teman-teman untuk membahas seri dari Kitab Hakim-Hakim. Oke, nah tema hari ini yaitu tentang living among idols. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan episode yang ketiga ini, yang terakhir, gue mau mengingatkan satu poin yang bulan kemarin sempat dibahas sama Ko Ariel, yang menurut gue itu bagus banget, yaitu ini, bahwa kita harus waspada dengan sikap hati aku nggak mau yang seringkali bersembunyi di balik perkataan aku nggak bisa. Nah, yang ikutan audisi bulan lalu pasti ingat ya, kalau Ariel ngebahas tentang ini. Jadi intinya seringkali kita ngomongnya nggak bisa padahal nggak mau gitu. Nah, kenapa nggak mau? Ya karena harus bayar harga, harus berkorban, harus ngalamin proses yang nggak enak gitu. Salah satu contohnya adalah misalnya, aduh Tuhan, gua nggak bisa ngampunin orang itu, gua nggak bisa ngampunin si bajingan itu gitu misalnya ya. Hati gua terlalu sakit. Nah, waktu kita ngomong kayak gitu mungkin Tuhan cuman senyum-senyum sambil nanya balik, yang bener nggak bisa ngampunin atau nggak mau ngampunin. Nah, kira-kira kapannya terakhir kali kita ngomong ke Tuhan lewat mulut bahwa Tuhan gua nggak bisa, padahal sebenarnya hati kita ngomongnya Tuhan, gue itu nggak mau gitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam pembahasan episode yang ketiga. Mau minta tolong Henry, tolong bacain Hakim-Hakim pasal 2 ini ayat 10 sampai ayat 12. Oke, Hakim-Hakim 2. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Oke, thank you Henry. Minta tolong Vera untuk bacain ayat 13 sampai 15. Oke, 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Oke, thank you Vera. Nah, jadi gini teman-teman. Kebanyakan di antara kita pasti udah tahu dengan istilah generasi X, generasi Y, dan generasi Z ya. Entah siapa yang ngasih nama istilah-istilah tersebut, tapi yang jelas intinya bahwa setiap generasi itu kita tahu memang punya karakteristik yang berbeda-beda. Karena kondisi zaman waktu mereka lahir juga berbeda-beda. Jadi kalau kita ngelihat dari tabel ini, kita bisa lihat bahwa yang namanya formative experiences-nya, yaitu pengalaman-pengalaman yang membentuk mereka itu berbeda-beda. Nah, bangsa Israel dari zaman mereka keluar dari perbudakan Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian, yaitu sampai kita sekarang bahas kitab Hakim-Hakim ini, secara simpelnya bisa dibagi jadi 3 generasi juga. Ya, jadi generasi pertama adalah mereka-mereka yang lahir di tanah Mesir, sempat ngalamin jadi budak, terus sempat ngalami pembebasan oleh Musa. Nah, generasi kedua adalah mereka yang lahir di padang gurun. Kita ingat ya kalau bangsa Israel sempat jalan-jalan muter di padang gurun selama 40 tahun. Dan gue yakin selama 40 tahun tersebut mereka proses beranak cucunya tetap berjalan ya. Lagi pula di padang gurun mungkin nggak terlalu banyak kesibukan juga gitu. Nah, jadi mereka-mereka adalah yang lahir di tengah-tengah padang gurun. Terus generasi ketiga adalah mereka yang lahir waktu bangsa Israel udah masuk di tanah Kanaan. Nah, kebayang ya, ada 3 zaman, ada 3 generasi. Nah, jadi kalau kita bikin tabelnya mirip kayak yang generasi X, Y, Z, bisa kita lihat bahwa first gen itu mereka yang lahir di Mesir, second gen mereka yang lahir di padang gurun, dan third gen mereka yang lahir di tanah Kanaan. Nah, yang first gen udah pasti mereka ngalamin pernah jadi budak di Mesir, matanya pernah ngelihat keajaiban 10 tulah, pernah nyeberangin Laut Merah,
pernah ngelihat tiang awan dan tiang api, mulutnya pernah nyicipin roti mana. Nah, mereka sebagian besar, terutama yang 20 tahun ke atas, nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Nah, second gen, formative experiences-nya apa sih? Mereka sempat ngalamin makan roti mana, sempat ngelihat tiang awan dan tiang api. Mereka sempat nyeberang sungai Yordan waktu mau masuk tanah Kanaan. Mereka sempat ngerasain masuk ke tanah perjanjian. Mereka juga sempat berperang sama bangsa-bangsa Kanaan, walaupun nggak habis bangsa Kanaannya. Mereka sempat ngelihat tembok Yeriko itu runtuh ya, runtuh. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang dialami oleh second generation. Nah, third generation, nah ini berbeda banget sama yang first gen sama second gen. Nggak pernah jadi budak, nggak pernah ngelihat keajaiban 10 tulah, nggak pernah nyeberang Laut Merah, nggak pernah nyeberang Sungai Yordan, nggak pernah ngerasain panasnya padang gurun, nggak pernah ngelihat tiang awan dan tiang api, dan yang paling sayang sih menurut gua, mulutnya nggak pernah nyicipin, nggak pernah ngerasain roti mana. Nah, jadi kalau kita ngelihat tabel ini bisa kita simpulin bahwa iman dan pengenalan orang-orang Israel third gen ini kepada Tuhan hanya bisa bergantung dan hanya bisa bertumbuh lewat apa? Kalau si generasi kedua bisa mengajarkan dan memberikan contoh yang baik dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada generasi ketiga. Nah, kita bisa nyimpulin bahwa generasi kedua bisa dibilang kurang berhasil, kurang sukses untuk mendidik generasi ketiga hidup di dalam Tuhan dan mengenal Tuhan. Nah, buktinya apa? Buktinya ayat yang tadi kita baca ya, bahwa bangkitlah sesudah mereka angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan. Jadi poin pertama yang harus kita ingat apa sih? Yaitu ini teman-teman. Mendidik anak untuk hidup di dalam Tuhan ternyata bukanlah opsi, tapi sebuah perintah, sebuah instruksi. Nah, Tuhan udah pernah ngasih perintah ini lewat Musa. Nah, minta tolong Yuniska untuk bacain ayat ini aja ya. Ulangan 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Oke, thank you Yuniska. Aduh, kenapa sih harus berulang-ulang? Kenapa nggak cukup sekali aja? Ya, namanya juga anak-anak. Waktu kita ngajarin anak-anak, mungkin pernah yang punya adik ya, biasanya gimana sih prosesnya waktu kita ngajarin? Seringnya apa? Masuk telinga kanan, keluar lewat telinga kanan juga. Kalau lumayan hoki, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau lagi hoki banget, masuk telinga kanan, nancep di kepala sebentar, habis itu keluar lewat telinga kiri. Nah, makanya Tuhan tahu banget yang namanya anak-anak. Dia ngasih perintah, omat harus berulang-ulang sampai di satu titik, bisa masuk lewat telinga kanan, nancep di kepala dan nempel di hati anak-anak ini. Nah, mungkin ada yang nanya, jangan-jangan ini perintah cuma di perjanjian lama doang. Kan kita hidup di perjanjian baru, kayaknya nggak berlaku deh buat kita. Ini cuma berlaku buat bangsa-bangsa Israel. Nah, ternyata enggak teman-teman, karena di perjanjian baru juga ditekanin perintah yang sama. Minta tolong Melina untuk bacain ayat ini. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Oke, thank you Melina. Nah, jadi seolah-olah Paulus pengen nekenin bahwa jadi salah satu job desk orang tua, khususnya ayah atau bokap atau papa atau abah, itu ngajarin anak-anaknya hidup di dalam Tuhan. Jadi job desk-nya ayah itu bukan cuma cari uang untuk bisa ngasih makanan secara jasmani buat anak-anaknya, tapi harus bisa cari firman, menceritakan firman untuk bisa ngasih makanan secara rohani ke anak-anaknya. Nah, gara-gara si second gen ini dari bangsa Israel kurang berhasil ngedidik si third gen, akibatnya apa sih? Akibatnya seperti yang tadi kita udah baca, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Nah, sampai sini kita bisa tahu ada dua kesalahan fatal yang dilakukan oleh generasi yang kedua ya. Yang pertama, tadi kita tahu bahwa mereka kurang berhasil ngedidik generasi ketiga untuk hidup di dalam Tuhan ya. Nah, kesalahan fatal yang kedua adalah yang udah dibahas oleh Ko Ariel bulan lalu, mereka nggak memusnahkan si patung-patung penyembahan berhala dengan tuntas.
Kita tahu ya Tuhan kan ngasih perintah apa? Pokoknya waktu lu udah masuk tanah perjanjian, bangsa-bangsa Kanaan harus dimusnahin total. Terus patung-patung dewa Baalnya harus dimusnahin total juga. Nah, gara-gara mereka nggak musnahin patung Baalnya secara total, akibatnya apa? Si third generation ini, mata mereka ngelihat ada patung-patung Baal. Dan buat teman-teman yang ikut dari episode 1, udah tahu ya bahwa kalau orang-orang Kanaan menyembah dewa Baal, mereka ritualnya bukan ritual puji-pujian kayak orang Kristen, dan juga bukan ritual kekudusan kayak orang Israel. Mereka ngelakuin ritual seks bebas dan ngebakar bayi. Nah, jadi makanya kenapa Tuhan waktu itu ngasih perintah musnahin orang Kanaan, musnahin patung-patung Baal. Tuhan tahu supaya generasi selanjutnya nggak terkontaminasi, supaya mereka nggak ngelihat perbuatan-perbuatan yang najis yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi untuk memperkecil kemungkinan generasi ketiga menyimpang dari Tuhan, solusinya cuma satu, yaitu apa? Yaitu ngebabat semua patung Baal. Tapi yang terjadi kita tahu, gara-gara masih ada patung Baal, otomatis generasi ketiga jatuh dalam dosa. Gara-gara apa? Gara-gara mereka ya tiap hari mungkin ngelihat orang-orang Kanaan nyembah Baal dengan melakukan ritual seks. Jadinya lama-lama ya kabita gitu ya. Nah, kita ambil kemungkinan terbaik lah, andai kata misalnya generasi kedua udah mengajarkan dengan baik gitu, udah menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada generasi ketiga gitu. Nah, tapi tetap aja kalau misalnya setiap hari yang dilihat oleh generasi ketiga adalah ritual penyembahan orang-orang Kanaan yang melakukan seks bebas, lama-lama pasti tergoda juga ya. Lama-lama pasti tergoda. Kenapa? Karena prinsipnya apa sih? Prinsipnya ini. Apa yang sering kita lihat akan mengaburkan apa yang sudah kita tahu. Apa yang sering kita lihat pasti akan mengaburkan, melemahkan, menumpulkan apa yang udah kita tahu. Contoh zaman sekarang misalnya. Tahu nggak sih kalau misalnya iri hati itu berdosa? Tahu banget. Nah, tahu nggak kalau iri hati itu bikin kita susah mengucap syukur sama Tuhan? Tahu banget. Terus kenapa ya? Udah tahu itu dosa dan tahu itu memberikan dampak yang buruk buat kita, kenapa kita tetap mudah iri hati? Nah, coba cek apa yang sering kita lihat. Kalau dari Senin sampai Sabtu yang kita lihat adalah berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada tangan orang lain, bukannya berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada tangan kita, ya udah pasti kita bakal jatuh dalam dosa iri hati. Mau hari Minggunya kita dengar khotbah yang bombastis, khotbah yang inspirational banget tentang belajar mengucap syukur, tapi kalau dari hari Senin sampai hari Sabtunya yang kita lihat adalah berkat-berkat yang Tuhan titipkan di tangan orang lain, nggak akan mungkin bisa mengucap syukur. Prinsipnya apa? Apa yang sering kita lihat akan mengaburkan apa yang udah kita tahu. Contoh lain lagi, tahu nggak sih kalau Allah itu kudus? Tahu. Nah, tahu nggak kalau Tuhan pengen supaya anak-anaknya hidup di dalam kekudusan? Tahu banget. Nah, terus kenapa ya sebagian besar di antara kita mungkin masih sering bergumul dengan dosa kenajisan? Kenapa pikiran-pikiran kotor kok gampang banget muncul di benak kita, pikiran-pikiran cabul gampang banget nongol di dalam otak kita? Nah, coba cek apa yang sering kita lihat. Kalau misalnya dari Senin sampai Sabtu yang sering kita lihat adalah gambar-gambar yang nyerempet-nyerempet, yang semi-semi vulgar, atau bahkan mungkin total secara vulgar gitu ya, ya udah pasti bakal jatuh lagi di dalam dosa kenajisan. Mau hari Minggunya kita dengar khotbah yang sangat menggugah perasaan kita sampai kita waktu dengar khotbahnya keluar air mata dan angkat tangan walaupun kita nonton online gitu ya. Tetap aja kalau dari Senin sampai Sabtunya yang kita lihat adalah gambar-gambar yang enggak benar, ya ujung-ujungnya apa? Kita bakal jatuh di dalam dosa kenajisan. Prinsipnya apa? Apa yang sering kita lihat akan mengaburkan apa yang sudah kita tahu. Nah, Tuhan Yesus tahu banget tentang hal ini, makanya dia pernah ngomong kayak gini. Minta tolong Riko untuk bacain ayat ini. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Oke, thank you. Nah,
Jadi seolah-olah Tuhan pengen ngomong apa? Dari 5 panca indera yang gua ciptain, kata Tuhan gitu ya. Cuma mata yang punya fitur sebagai pelita tubuh katanya. Bukan hidung, bukan telinga, bukan lidah, tapi mata. Nah, mata punya fitur spesial yang nggak dimiliki oleh indera lainnya. Nah, artinya apa? Kita memang harus ekstra hati-hati banget dengan apa yang sering kita lihat dari Senin sampai hari Sabtu. Nah, karena itu yang bakal mempengaruhi hidup kita. Itu yang bakal nentuin jatuh dan bangunnya hidup kita. Dan mungkin hubungan kita dengan Tuhan itu terganggu, mungkin bukan karena telinga kita jarang dengar khotbah yang bagus. Hubungan kita sama Tuhan jadi terganggu mungkin simply karena mata kita yang sering ngelihat hal-hal yang salah gitu. Nah, waktu orang Israel yang third generation ngelakuin penyembahan berhala, apa sih yang terjadi? Mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan. Nah, ini waktu gue baca ayat ini, prinsip penting yang gue dapat apa sih? Bahwa yang namanya dosa bukan cuman melanggar perintah Tuhan, tapi menghancurkan hati Tuhan. Dosa bukan cuma melanggar perintah Tuhan, tapi menghancurkan hati Tuhan. Kita mungkin tahu ya kalau seorang anak biasanya dikatakan mulai berubah menjadi dewasa, mulai beranjak dewasa, waktu mindsetnya dia itu berubah. Jadi yang awalnya punya prinsip, gue gak mau jadi anak nakal, karena takut dihukum sama bokap nyokap gue, berubah menjadi, gue gak mau jadi nakal, karena gue gak mau bikin bokap nyokap gue sedih. Atau bisa dibilang bahwa orang dengan mindset anak-anak biasanya nurut karena takut, tapi orang dengan mindset dewasa nurut karena sayang. Nah, seorang anak Tuhan bisa dibilang semakin dewasa kerohaniannya waktu bisa ngelihat dosa itu bukan sekedar ngelanggar perintah Tuhan, tapi ngancurin hati Tuhan, ngancurin perasaannya Tuhan. Jadi waktu kita berdosa sebenarnya yang kita permainkan bukannya aturan Tuhan, tetapi hati dan perasaannya Tuhan. Nah, di internet gue nemuin satu quotes yang bunyinya kayak gini ya, bahwa orang-orang legalis waktu menyesali dosanya, mindset mereka itu adalah, aduh, gue udah melanggar perintah Tuhan, nilai gue 9,5 misalnya gitu ya, salah satu atau salah dua. Nah, tapi yang orang-orang yang mengalami pertobatan sejati, dia ngerti bahwa yang namanya pertobatan itu adalah waktu dia mengerti bahwa dia udah menghancurkan hatinya Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan oleh generasi ketiga bangsa Israel. Mereka udah nyakitin hati Tuhan gara-gara apa sih? Gara-gara yang orang-orang di generasi kedua kurang berhasil mendidik generasi ketiga di dalam Tuhan. Ingat ya, 2 kesalahannya. Udah sama mereka nggak ngelakuin perintah Tuhan dengan segenap hati, yaitu ngebasmi bangsa Kanaan dan ngebasmi patung-patung Baal. Mereka nggak berhasil mengajarkan, menceritakan perbuatan-perbuatan yang udah Tuhan lakukan sewaktu mereka di padang gurun dan sewaktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, sebentar kita bakal dengar kesaksian dari 2 orang teman kita, gimana mereka di dalam keluarganya dididik oleh orang tuanya, dikenalkan oleh orang tuanya kepada Tuhan dari mereka kecil. Ada kesaksian dari Devina dan Timothy. Kepada Devina, gue persilakan. Oke, halo teman-teman semuanya. Salam kenal, nama gue Devina dari Home Closer. Jadi hari ini gue mau share sedikit ke teman-teman semuanya nih tentang gimana orang tua gue tuh berperan dalam kehidupan rohani gue. Jadi dari kecil tuh emang mami gue tuh ngedidik gue sama dedek-dedek gue, kalau misalnya dikasih dengerin lagu tuh bukan lagu-lagu yang keren-keren kayak zaman now gitu, tapi lagunya bener-bener kayak lagu-lagu rohani yang buat anak kecil, kayak kalau dulu sih Happy Ya Ya yang gitu-gitu loh. Kalau misalnya anak 90-an pasti tahu albumnya Kevin dan Karin, nah itu diputer-puter aja terus lagu itu. Nah udah kayak gitu dari kecil juga emang udah dibiasain lah ke gereja. Tapi itu juga mulai kayak dibiasain kayak ke gereja, ketemu Tuhan yuk, kayak gitu-gitulah diomongin ya mah. Terus abis itu yang paling gue bener-bener inget sampai sekarang sih, kalau orang tua gue tuh bener-bener ngingetin banget dan selalu ngingetin sama yang
namanya perpuluhan. Kenapa? Soalnya perpuluhan itu kan kayak kita ngasih 10% yang Tuhan titipin dalam hidup kita gitu. Terus mungkin udah tahu kali ya kalau orang tua tuh yang namanya ngasih perpuluhan makin gede makin susah. Kerasa nggak sih kalau dulu ngasih perpuluhan itu mungkin lumayan gampang gitu ya, karena nominalnya tuh kecil, tapi makin kesini mungkin karena kerja udah makin besar, nominalnya makin susah gitu. Nah makanya dari kecil tuh udah ditanemin sama si mami kayak oke, dari kecil kamu belajar ya buat perpuluhan, soalnya mulainya dari hal kecil aja. Ini kan juga titipan Tuhan, toh Tuhan mah nggak akan sampai menelantarkan kita atau membuat kita kekurangan. Tuhan tuh pasti cukupin, jadi kasih aja, nggak perlu kamu takut tentang ngasih perpuluhan gitu. Terus dari kecil juga kayak udah dibiasain buat doa, ya doa makan, doa tidur gitu diajarin kan ya. Terus ditanemin juga nih yang namanya mesbah keluarga. Kenapa ditanemin mesbah keluarga? Sebenarnya dulu enggak serutin sekarang sih, cuman sekarang lagi belajar dirutinin, karena kalau ngelihat sekarang kan anak-anaknya udah pada ya dewasa gitu, udah punya kesibukan masing-masing. Jadi lebih susah juga buat ngumpul. Makanya kita kayak oke, jam segini hari ini kita mesbah keluarga ya, biar bisa catching up live juga sama yang semuanya satu keluarga bisa saling support juga, saling bantu doain gitu. Dan emang kerasa banget sih yang namanya mesbah keluarga tuh kuasa doanya emang ya mantulita lah. Terus yang pasti yang benar-benar gue amazed dan gue salut dari mereka itu, walaupun kita udah lumayan berumur ya, sudah tuir anak-anaknya, tapi tuh kalau misalnya malam-malam sebelum tidur tuh anak-anak pasti ditumpang tanganin doa satu-satu. Udah gitu kalau misalnya mau pergi juga, kalau misalnya mau pergi nih terus kan minta izin, itu tanganin dulu, terus kayak didoain, soalnya kan ya apa ya, doa orang tua tuh besar kuasanya ya kan, jadi dibiasain sama mereka tuh bener-bener didoain. Jadi gue juga kayak oh iya ya, nanti kalau misalnya gue punya anak, gue bakal nanemin ini nih ke anak gue, gitu aja sih. Bersyukur banget punya orang tua kayak mereka, walaupun masih banyak cekcok, masih banyak senggol sana sini, banyak juga apa ya, kesel-keselnya masih ada, tapi setidaknya kita benar-benar kayak ya udah belajar terbuka aja satu sama lain, sama belajar saling support juga, belajar saling ngingetin juga gitu. Terima kasih teman-teman, semoga kesaksian gue bisa jadi berkat buat teman-teman, bukan jadi batu sandungan. God bless, thank you, bye-bye. Oke, gue juga sama teman-teman, gue mau sharing juga tentang didikan orang tua kali ya, di dalam hal mesbah keluarga. Jadi saya juga sama sih, dari kecil tuh sampai SMA kira-kira, jadi saya tuh dibiasain sama keluarga tuh ngadain mesbah keluarga. Mungkin dari pas kecil ya, kita bingung gitu ya, kayak males juga kadang-kadang tuh ngapain ya, mikir belum tahu kali ya manfaatnya apa gitu, kenapa harus doa bareng, harus passion musik bareng. Tapi papa tetap ngajakin kita, tetap kayak ngebiasain kita juga untuk saya sama adik saya juga untuk mesbah keluarga. Kita tuh biasanya ngapain sih kalau mesbah keluarga tuh, kalau saya pribadi tuh biasanya kita ngumpul bareng aja, kita passion worship, terus kita juga doa bareng gitu. Kadang yang kita mimpin doanya bisa ayah saya, papa saya juga, bisa juga kadang digantiin dia. Kita intinya mah saling mendoakan aja. Jadi kita juga dari kecil tuh otomatis sudah kayak lebih open juga sih sama orang tua. Jadi kalau ada masalah apa kita ngomong, jadi sama-sama juga kita didoain. Jadi ada waktu kecil tuh ada rasa tenang juga kali ya, rasa tenang, rasa aman gitu kalau dari saya mah. Nah sekarang pas saya juga udah dewasa, jadi saya lebih kerasa sih manfaatnya yang saya bisa rasain sekarang gitu. Yang pertama saya tuh punya kesatuan lah sama keluarga saya, punya kesatuan antar keluarga, jadi kita bisa bersatu hati dalam doa, ada kesepakatan juga gitu dalam keluarga. Yang kedua juga kami bisa saling support sih, saling jaga satu sama lain. Waktu satu punya beban tuh
ya kita bukannya cuek-cuekan, tapi jadi ada perhatian dari keluarga juga, kita doain bersama. Ya orang tua juga bisa kasih nasihat, bisa kasih advice juga sama kita gitu. Yang ketiga juga yang saya rasain itu adalah adanya quality time gitu. Karena saya yakin tuh kalau yang baik, terus kita disengajakan juga, itu bisa jadi kebiasaan yang baik juga. Jadi emang kadang kita kan suka malam-malam capek, nggak ada prioritasnya buat keluarga, tapi waktu kita nyediain waktu, luangin waktu untuk kita quality time tuh ya bagus juga gitu buat kita tetap prioritasin keluarga gitu. Yang keempat itu saya percaya juga kalau kita lihat dikatakan dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ada kuasa yang lebih besar waktu kita bersepakat sama-sama dalam doa. Ya doa kita sendiri juga udah powerful sih sebenarnya, cuman waktu kita sama-sama kita doa tuh mungkin lebih powerful lagi sih. Gitu aja, amin. Thank you, God bless. Thank you banget Devina dan Timothy untuk kesaksiannya. Gua harap semoga teman-teman di sini yang udah mendengar sharing mereka bisa terdorong, terinspire suatu hari nanti kalau misalnya sudah berkeluarga bisa mengadakan mesbah keluarga dan secara aktif mendidik anak-anak kita itu di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, kenapa hal ini penting untuk dilakukan? Ada satu ayat yang lagi gue renungkan beberapa minggu terakhir ini dan lumayan bikin gelisah gitu. Nah, ayatnya adalah ini. Bisa minta tolong Henry untuk tolong bacain ayat 2 Timotius pasal 3 ini, ayat 1 dan ayat 2-nya aja. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata duitan, sombong dan suka membual. Mereka suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan membenci hal-hal rohani. Oke, minta tolong Vera untuk bacain ayat 3 dan ayat 4. Mereka tidak mengasihi sesama, tidak suka memberi ampun, mereka suka memburuk-burukan nama orang lain, suka memakai kekerasan, mereka kejam dan tidak menyukai kebaikan. Mereka suka mengkhianat, angkuh dan tidak berpikir panjang. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Oke, thank you. Nah, jadi waktu gua merenungkan ayat ini, kadang suka jadi merinding sendiri ya, karena gila ya, bisa tepat banget gitu gambaran Paulus dengan manusia akhir zaman. Maksudnya kalau kita ngelihat zaman sekarang, ya mungkin 90% udah mirip kayak gini ya. Jadi seolah-olah kayaknya lewat inspirasi Roh Kudus, Paulus bisa ngelihat masa depan, terus ngelihat orang-orang di masa depan itu perilakunya kayak gimana. Nah, dari semua ciri-ciri ini yang ingin gua highlight adalah satu ciri-ciri yang menurut gua lumayan bikin sedih, yaitu ini. Bahwa pada hari-hari terakhir manusia akan membenci hal-hal rohani. Jadinya manusia-manusia di akhir zaman nanti itu memang gak akan suka sama yang berbau Tuhan-Tuhanan gitu. Jadi seolah-olah itu kayak langsung alergi dengan yang rohani-rohani, dengan yang Tuhan-Tuhanan. Mungkin kita semua punya beberapa orang teman ya, kalau misalnya kita ajak ngobrol yang rohani-rohani itu kayaknya gak masuk gitu, kayak yang aneh, kayak yang canggung, kayak yang awkward, pokoknya kagok lah kalau ngomongin tentang Tuhan sama dia, ngomongin hal-hal yang rohani itu kagok kalau sama dia gitu. Pokoknya nggak mau bahas yang rohani-rohani kalau sama beberapa orang tertentu karena memang kagok gitu. Dan beberapa orang juga ngerasa kalau misalnya ngobrolin bisnis, hayu. Ngobrolin politik, hayu. Ngobrolin film, hayu. Tapi kalau ngobrolin Tuhan, tar dulu, jangan dulu. Pokoknya yang lain dulu lah. Kalau udah kehabisan topik banget ya boleh ngebahas Tuhan mungkin ya. Pokoknya yang berbau rohani-rohani ogah lah pokoknya. Nah, lewat ini gue juga diingetin makanya kenapa yang namanya home atau small group itu benar-benar berharga sih buat gue gitu ya. Bisa punya teman atau komunitas yang bisa diajak ngobrol hal-hal yang rohani itu sangat berharga banget. Makanya jangan sampai hal tersebut kita sia-siain gitu. Karena nggak semua orang teman bisa kita ajak obrol tentang iman, tentang Tuhan, tentang yang rohani-rohani. Nah, kalau di home kita udah terbiasa ngomongin tentang iman, tentang Tuhan, tentang yang rohani-rohani, nanti one day waktu kita udah berkeluarga, waktu kita udah punya anak-anak, kita nggak akan kagok untuk menceritakan hal-hal yang rohani, kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan pada mereka. Nah, jadi gue mau rekap 3 poin pembahasan dari malam ini apa aja sih? Itu yang pertama,
bahwa mendidik anak untuk hidup di dalam Tuhan bukanlah opsi tapi instruksi. Jadi memang tanggung jawab orang tua untuk bisa memberikan makanan bukan cuma secara jasmani tapi secara rohani buat anak-anak kita. Nah, yang kedua, apa yang sering kita lihat akan mengaburkan, akan menumpulkan, akan melemahkan apa yang sudah kita tahu. Kalau misalnya kita bergumul dengan satu dosa atau mungkin kita ngerasa hubungan kita terganggu dengan Tuhan, coba cek, mungkin bukan telinga kita yang kekurangan mendengar khotbah-khotbah yang bagus, tapi mungkin karena mata kita terlalu banyak melihat hal-hal yang salah gitu. Dan yang ketiga, bahwa dosa bukan soal tentang melanggar perintah Tuhan, tapi itu juga menghancurkan hati Tuhan. Nah, semoga lewat pembahasan hakim-hakim seri yang terakhir ini bisa memberikan teman-teman insight yang baru dan bisa berguna buat kehidupan perjalanan iman teman-teman bersama Tuhan. Gua udah selesai, gua serahkan kepada Angel. Thank you semuanya. Tepuk tangan virtual dan juga tepuk tangan buat Devina dan juga Timothy yang hari ini udah sharing pengalaman mereka di mana punya keluarga yang mengenalkan mereka dari kecil ya tentang kebenaran firman Tuhan gitu. Ko Riki, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yes. Pertanyaan pertama itu dari aku sendiri. Oh ya. Pertanyaannya adalah, kalau menurut Ko Riki, kira-kira apa sih yang menyebabkan manusia membenci hal-hal rohani? Tadi kan Ko Riki kasih firman terakhir ya. Ayat terakhir, pada akhir zaman tuh manusia benci dengan hal-hal rohani gitu, dan aku rasa di sekarang pun tuh udah seperti itu gitu. Nah, menurut Ko Riki apa sih yang menyebabkan gitu? Oke, thank you. Nah, menurut gua ada dua penyebabnya. Yang pertama, kita tahu kan manusia memang udah jatuh dalam dosa ya. Jadi bisa dibilang sih di dalam diri kita itu algoritmanya memang udah geleh sama Tuhan gitu, karena ada dosa turunan yang bikin kita memang gak suka sama Tuhan. Nah, yang bikin ribetnya adalah kita udah tinggal di dunia modern dan kita tahu bahwa semakin lama dunia itu moralnya semakin turun ya, jadi semakin rendah, semakin gak peduli sama Tuhan, banyak godaannya, dan sekarang karena memang semakin modern, yang makin laku adalah hal-hal yang berbau entertainment. Nah, jadi bedanya dengan orang-orang zaman dulu itu mereka udah punya dosa turunan di dalam dirinya, tapi mungkin hal-hal yang bersifat entertainment nggak banyak, jadinya nggak terlalu besar godaannya gitu. Sedangkan kita di masa modern seperti sekarang, udah mah kita punya fitur yang sama, yaitu dosa di dalam diri kita, ditambah dengan kondisi dunia yang semakin lama semakin entertainment oriented. Jadinya kita semakin berat, semakin gak suka dengan hal-hal yang rohani. Jadi gitu Sinjal, ada dua penyebabnya. Ada dosa di dalam diri kita, dan yang kedua adalah kondisi lingkungan yang memang semakin tidak kondusif untuk membuat kita rindu sama Tuhan. Wow, oke. Kalau menurut Ko Riki sendiri ya, menambahkan dari misalnya yang tadi gitu kok, apakah peran kita sebagai orang Kristen itu juga berpengaruh nggak sih di mata orang-orang sekarang ngelihat tentang hal-hal yang berbau Kristiani gitu? Karena rasanya yang namanya perilaku kan mungkin yang benar-benar dilihat dan dirasakan sama orang gitu. Menurut Ko Riki gimana? Oke, thank you. Nah, itu kayaknya jawaban pertanyaan lu merupakan jawaban tambahan deh. Itu benar sih. Insight ketiga adalah gini, orang semakin geleh sama hal-hal yang rohani karena mereka sudah banyak menyaksikan orang-orang yang mengajarkan hal-hal rohani, tapi tindakan dan perilakunya mungkin lebih ke arah hewani mungkin ya, jadinya kayak binatang gitu. Ya ampun, banyak skandal-skandal, dan terutama kayak ya harus diakui dari gereja, bahkan pemuka agama, banyak banget yang kecewa, antipati, dan nggak respect lagi karena memang yaitu orang-orang yang di posisi yang harusnya nggak cuma mengajarkan hal-hal tentang Tuhan, tapi menjadi contoh hidup di dalam Tuhan seperti apa, mereka gagal gitu. Makanya benar banget teladan itu semakin kurang, apalagi sekarang. Zaman dulu waktu belum se-online sekarang kan, kalau ada berita skandal di daerah tertentu bisa terkubur dengan cepat ya, nggak akan sebar. Tapi sekarang ada skandal di satu desa di daerah Mojokerto misalnya, atau di daerah pelosok mana,
tetap bisa diketahui oleh orang-orang di belahan dunia lain gitu. Itu memang tantangan lain yang sulit untuk ditanggulangi gitu, Angel. Yes, jadi peran kita sebagai orang Kristen juga besar banget ya, gimana kita bisa kasih tunjuk secara langsung lewat perilaku kita sehari-hari gitu kan kok. Betul. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ada dari Theo Henry. Kalau bicara tentang proses pengenalan Tuhan dari sejak dini ke next generation atau anak kita nanti, gimana buat kita-kita yang tidak ditanamkan sejak dini oleh orang tua kita sendiri? Ada tipsnya nggak sih? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Nah, memang gua pun termasuk orang yang tidak diajarkan oleh orang tua gua tentang Tuhan-Tuhanan ya. Jadi hal yang bisa kita lakukan semenjak udah mah kita, contoh gua udah mah orang tua gua nggak mengajarkan tentang Tuhan, satu-satunya hal yang bisa gua lakukan adalah mencari komunitas sih. Kalau gua mencari lingkungan yang bisa ngomongin tentang Tuhan gitu. Itu yang gue lakukan dan itu yang gue praktikan gitu. Jadi kalau gue belum menemukan komunitas tersebut, gue akan cari karena memang itu yang sangat berpengaruh untuk pertumbuhan kerohanian kita gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang mengalami pengalaman yang sama, gue juga sama, orang tua gue bukan orang Kristen, dulu bokap gue Buddha, udah mah Buddha KTP lagi, Buddha KTP. Nyokap gue juga sama, udah mah Buddha KTP juga. Nah makanya waktu kecil untungnya gue disekolahin di sekolah Kristen. Jadinya nggak terlalu asing dengan hal-hal yang berbau Kristen. Kemudian waktu SMP diajakin pertama kali ikut Komsel. Nah sejak saat itu gue tahu bahwa oh ternyata ada ya satu kelompok orang ngomongin tentang Tuhan tuh ternyata bisa gitu. Dan hal itu jadi kebiasaan dan tertanam di mindset gue bahwa komunitas yang bisa ngomongin tentang Tuhan itu penting dan krusial. Itu jawabannya. Oke, nah makanya teman-teman selalu tertanam dalam home ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ko Alvin. Ko Riki, boleh nggak sih kasih tips gimana caranya supaya kita tetap tertarik dengan hal rohani? Karena kenyataannya emang di luar itu banyak sekali yang lebih menarik. Yes, thank you pertanyaan. Nah ini pas banget pertanyaannya. Gini, satu sisi tantangannya memang susah ya, di dalam diri kita ada dosa yang bikin kita cenderung nggak mau sama Tuhan-Tuhanan. Tapi waktu kita udah merenungkan kasih karunia Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu murah hati dan Dia mengundang kita untuk menjalin hubungan dengan Dia. Kita ada kerinduan untuk membangun hubungan sama Dia. Nah, kalau teman-teman install CLCC Apps lagi mau ngebahas tentang intimacy with God, nanti Ko Andi bakal ngejelasin tentang God's language. Jadi gini, kalau ngomongin bahasa kasih antar sesama kan kita tahu ya, mungkin yang udah ikut kelas True Love itu ada 5 gitu. Word of affirmation, gift, dan lain-lainnya. Nah, nanti ini di CLCC Apps, Ko Andi bakal ngebahas tentang gimana caranya tiap orang itu punya cara yang berbeda membangun hubungan dengan Tuhan. Ada yang lewat cara-cara alam. Jadi waktu dia melihat pemandangan alam, dia teringat akan ayat-ayat Alkitab dan bisa connect sama Tuhan gitu. Jadinya hubungannya terbantu dengan alam, pemandangan alam. Ada juga yang lewat intelektual, dalam artian waktu dia membaca Alkitab, menemukan ayat-ayat yang bikin penasaran, digali dan mendapatkan pemahaman yang baru. Ada lagi yang lewat melakukan sesuatu untuk Tuhan gitu ya. Misalnya kayak beberapa teman kita di CLCC Care, mereka merasa dekat dengan Tuhan waktu misalnya ngelakuin pelayanan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Waktu mereka ngelakuin itu, mereka ingat dengan satu firman yang berkata apa? Barang siapa yang memperhatikan, mengingat aku waktu aku lapar, aku haus, nah sedang melakukan yang terbaik untuk aku. Nah mereka ingat sama firman itu gitu. Nah paling itu aja sih jawaban dari gue ya. Jadinya God's language akan menolong kita mengetahui kita tipe yang seperti apa. Ko Andi sih nanti bakal ngebahas ada 9 tipe, ada 9 cara kita bisa connect sama Tuhan. Nah teman-teman dihimbau untuk bisa ikutan, nonton dan bisa ngeidentifikasi, oh gue ternyata tipe yang mana nih. Nah udah ketemu tipenya, kita bisa menggunakan atau mengoptimalkan tipe tersebut untuk hubungan kita bisa semakin intim sama Tuhan. Gitu Angel. Wow, jadi ternyata ada banyak cara untuk kenal sama Tuhan lebih lagi ya Ko ya.
Oke, jadi ini pertanyaan terakhir. Ada yang nanya, kok Riki dari tadi nyuruh-nyuruh masuk komunitas? Gimana caranya join home kok? Waduh, ini pertanyaan yang sangat bagus. Siapa nih? Contemplating. Teman-teman yang mau ikut home, bisa buka di IG-nya CLCC ya, CLCC Home. Nah, bisa kontak, bisa nge-DM aja, nanti adminnya bakal nge-follow up, teman-teman. Bakal nge-follow up, atau misalnya teman-teman kesulitan mencari IG-nya di CLCC, ada dua, ada bisa lewat IG CLCC atau juga CLCC Home. Jadi teman-teman, gue percaya kalau kita sungguh-sungguh mencari, kita akan menemukan. Sedikit sharing, gue bisa menemukan komunitas rohani di CLCC nggak sekali langsung ketemu ya. Gue ingat banget waktu itu gue memutuskan untuk pindah gereja dan mencari komunitas, gue sampai nyari keliling-keliling ke 7 gereja di Bandung, teman-teman. Gereja A, dan gue nggak bisa nyebut gerejanya ya, jangan nyebut merek, nggak boleh. Cuman waktu itu dari akhir 2015, kisaran bulan November, tiap minggunya gue keliling, coba gereja. Akhirnya tanggal 10 Januari 2016 ketemu CLCC, dan itu pun nggak ada yang nyambut gimana-gimana. Gue yang kirim email ke CLCC, nama gue ini, umur gue ini, gue mau home, tolong kontakin itu. Nggak berapa lama gue dikontak, dikasih nomor handphone ketua home-nya. Habis kirim email diajak badminton. Nah benar, home pertama gue adalah diajak main badminton sama orang-orang asing. Nah buat gue yang waktu itu orang introvert, sangat sangat takut banget ya. Benar-benar melangkah ke zona yang sangat tidak nyaman dan tidak aman buat gue. Tapi itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah gue buat, dan sampai sekarang gue sangat bersyukur akan hal itu. Itu, Njal. Oke. Jadi buat teman-teman nih, Ko Riki aja tuh melewati banyak perjalanan nih sampai benar-benar menemukan home yang tepat. Nah, jadi harapannya nih CLCC, dari home CLCC, kalian bisa semakin bertumbuh lagi dan juga tentunya semakin mengenal Tuhan.